Oke guys, so kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Oke, jadi di soal di tes formatif ketiga berarti ya. Oke, di tes formatif ketiga ini sebenarnya mirip di tes formatif kedua terkait dengan menduga terkait dengan interval atau menduga errornya. Cuman di sini yang dibahas bukanlah rata-rata. Nah, kalau rata-rata itu kan bisa pakai dua pendekatan. Either antara pakai tabel Z atau dengan distribusi normal Z ya. Yang dimana untuk Z ini kalau N-nya lebih besar sama dengan 30 gitu ya. Dan kalau untuk yang T itu kalau lebih kecil daripada 30. Nah, kalau ini adalah selang proporsi peluang gitu ya atau bagian gitu ya. Nah, oke, so untuk proporsi itu sendiri ya, seperti yang saya sudah bilang dia adalah bagiannya berapa gitu, ya sebenarnya sama kayak peluang lah, ya, peluang sukses gitu ya. Oke, so langsung aja kita bahas soalnya. Untuk soal nomor 1, penduga selang proporsi dengan N ini ya masih dengan normal ya. Terus sejumlah data sulfuric acid. Oke, dengan begini penduga proporsi sulfuric acid yang lebih daripada 10. Jadi peluang kalau misalnya data yang ada di sini itu lebih besar daripada 10, itu berarti berapa? Ya, berarti NX yang lebih besar daripada 10 per NS-nya. Nah, berarti berapa tuh? Yang lebih daripada 10 kan yang ini 10,2, 10,4 sama 10,2. Ya, ingat lebih dari 10 berarti 10 nggak termasuk. Jadi ada 3 nih. Dari totalnya ada berapa? Data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi untuk PX lebih besar daripada 10 itu adalah 3/7. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang B. Nah, kemudian untuk nomor 3, dengan mengasumsikan data pada ini mengikuti distribusi normal 95%, menduga selang proporsi tersebut adalah berapa? Gitu ya. Nah, sebenarnya untuk terkait dengan selang ini sebenarnya untuk P itu harusnya sih ya tetap mau nilai N-nya berapapun itu tetap pakai Z gitu ya, pakai tabel Z harusnya. Karena di sini untuk proporsi setahu saya gitu ya, setahu saya itu nggak ada dua yang kayak misalnya untuk yang rata-rata gitu ya. Jadi di sini dianggap semuanya pakai tabel Z semua. Either mau N-nya lebih besar daripada 30 ataupun N lebih kecil daripada 30 gitu ya. Nah, tapi harusnya tetap ada, karena gini, kalau ada N lebih besar daripada 30, ya berarti harusnya ada yang lebih kecil. Nah, karena gini, mungkin di sini ditambahin ya untuk materinya ya. Soalnya juga kalau saya ingat saya tuh harusnya sih ada ya. Cuman kalau di BMP-nya tuh gak ada. Jadi bisa jadi begini, petopi, petopi. Jadi itu di sini tuh sebenarnya adalah petopi mungkin lebih tepatnya gitu ya. Ini adalah petopi gitu. Ya udah, petopi di sini kurang daripada T alfa per 2, df kali dengan akar kuadrat daripada petopi kali kitopi per N gitu ya. Lebih kecil sama dengan P, lebih kecil sama dengan P topi ditambah dengan T alfa per 2, df dikalikan dengan akar kuadrat daripada P topi kitopi per N. Nah, coba kita cek apakah emang si BMP di sini pakainya khusus ini atau emang sebenarnya dia pakai ngikutin yang ini. Kenapa? Karena di sini N-nya cuma berapa? Di sini N-nya 7. Ya, di sini berarti harusnya N lebih kecil sama dengan 30 dong. N lebih kecil daripada 30. Berarti harusnya pakai pendekatan T kan gitu ya. Nah, coba kita cek dengan dua cara. Kita untuk memastikan bahwasanya tuh emang BMP-nya ini ya kalau emang ngikutin pakai ini ya berarti harus pakai ini. Tidak peduli walaupun dia lebih besar sama dengan 30 atau lebih kecil daripada 30 ya. Ini N lebih kecil sama dengan 30 ya kalau untuk sampel besar hitungannya. Kalau ini kecil itu adalah lebih kecil daripada 30. Jadi ini sampel kecil, ini sampel besar ya, sampel besar ya, bisa kita mirip kayak populasi lah gitu. Oke, so berarti ini kita hitung dulu pakai based on yang ini karena ini BMP-nya rumusnya cuma begini doang ya. Oke, ya sudah, berarti sekarang kita harus nyari Z alfa per 2
Nah, di sini dikasih tahu katanya percaya 95%. Berarti errornya 5%. So, dengan begitu kita cari Z alfa per 2 alias Z daripada 0,05 per 2. Nah, berarti Z 0,025. Ya, berarti berapa nih? Ya, tinggal kita buka tabel. Untuk Z 0,025. Oke, bentar dulu. 0,025 ya, di sini ada angka yang bagus untuk 0,025 di sini sehingga saya. Nah, ini 1,96 ya. Oke. Jadi ini jawabannya adalah 1,96. Oke, ya sudah. Berarti dengan begitu untuk nomor 3 P itu sama dengan P topi plus minus Z alfa per 2 kali dengan akar kuadrat P topi kali Q topi per N. Nah, untuk Q topinya ya sebenarnya bisa kita pakai kayak biasa sebenarnya. Peluang gagal ya berarti 1 dikurangin dengan peluang yang sukses. Nah, gitu ya. Atau dari sini sebenarnya juga kita udah tahu nih. Ini sama ini ya, 4 sisanya ini merupakan bukan lebih daripada 10 kan gitu ya. Nah, jadinya Q-nya sama dengan 4/7. Nah, oke. Berarti 1 kurang 3/7 itu sama dengan 7/7 dikurang dengan 3/7, maka jawabannya adalah 4/7. Oke, sudah, berarti P sama dengan P topi gitu ya. P topinya berapa? 3/7 plus minus 1,96 kali dengan akar daripada 3/7 kali 4/7 gitu ya. Per N-nya berapa? N-nya di sini adalah 7. Ya sudah, berarti langsung aja 3/7 plus minus gitu ya 1,96 dikali dengan ini, langsung aja ya kita hitung aja. Untuk 1,96 dikali dengan akar kuadrat daripada 3/7 kali dengan 4/7 dibagi dengan 7, maka jawabannya adalah sebesar ini ya, 0,36 sekian ya, 0,36 sekian. Nah, di sini dua angka belakang koma ya, jadinya kita pakai 0,37. Oke, 0,37. Sehingga di sini kita punya batas bawah 3/7 kurang 0,37, dan untuk batas atasnya adalah 3/7 ditambah dengan 0,37. Ya sudah, berarti ini kalau dihitung 3/7 dikurang dengan 0,37, jawabannya adalah 0,06. Wait, bentar. 0,06 ya, 0,06. Sedangkan kalau untuk yang ditambah, kalau ditambah 0,37, oke, dulu. Tambah 0,37, jawabannya adalah 7,98 ya. 0,79 lah gitu. Oke, jawabannya iya, tidak ada. Kan gitu kalau misalnya kita pakai yang ini. Nah, sekarang coba kita cek kalau emang kita ngerjain pakai yang pendekatan sampel yang lebih kecil daripada 30, yang dimana P topi plus minus T alfa per 2, df gitu ya, kali akar kuadrat P topi kali Q topi per N. Nah, di sini percayanya 95%, errornya 5%. Dari sini berarti kita cari T alfa per 2, df. Berarti T 0,05 per 2, N kurang 1, 7 kurang 1. Jadinya di sini T 0,025,6 itu kira-kira T-nya berapa kan gitu ya. Oke, so kita lihat nih tabelnya untuk nilai T kalau misalnya 0,025 ya, montel, kalau N-nya 6, df-nya 6. Berarti 2,4469 ya. 2,4469. Ya sudah, berarti ini P sama dengan P topi plus minus, P topinya kan 3/7 ya. Plus minus 2,4469 dikali dengan akar kuadrat daripada 3/7 gitu ya.
Oke, akar kuadrat dari 3/7 kali 4/7 per 7. Oke, berarti P sama dengan 3/7 plus minus gitu ya. Coba saya cek dulu. Kalau semisal saya ganti dari 1,96 ke 2,4469, maka jawabannya adalah 0,46 ya, dua angka belakang koma aja, 0,46. Berarti dari sini kita memperoleh informasi batas bawah adalah 3/7 dikurang dengan 0,46. Untuk batas atasnya adalah 3/7 tambah 0,46. Berarti kalau 3/7 dikurangin dengan ditambah 0,46 dulu aja ya, adalah 0,89. Kalau dikurangin dengan 0,46, jawabannya adalah min 0,03. Oke, berarti di sini ya jawabannya either emang tidak ada ya. Menurut saya ini jawabannya emang di sini nggak ada gitu. Karena kalau misalnya saya cek 95% itu kan berarti errornya 5%, 0,05. Nah, oke, 1,96 betul. Kalau ini 0,025,6, N-nya kan 7 ya. Oke, sudah pas per 7. Untuk P-nya benar 3/7. Berarti Q-nya, Q-topinya adalah ya 4/7 gitu. Nah, oke, so di sini ya jawabannya nggak ada ya, maupun ya ini mau menggunakan pendekatan Z atau pendekatan T sama-sama tidak ada ya, karena di sini emang saya dapat informasi juga, intinya ada yang T dah, anggap aja deh kita pakai T sama kayak yang tadi, T alfa per 2, DF gitu ya. Dan ternyata jawabannya juga sama-sama tidak ada ya. Oke, so dengan begitu kita lanjut ya ke soal nomor 4. Nah, oke, untuk nomor 4 mungkin ini saya hapus dulu aja ya. Oke. Nah, untuk nomor 4 sendiri kita punya informasi katanya dari sampel acak N sama dengan 200. Nah, dan ternyata 114 padanya mendukung calon A, berarti X-nya adalah 114. Selang kepercayaan. Oke. Dari sini sebenarnya kita bisa cari nilai proporsinya, yaitu adalah dengan X per N gitu ya. Seperti yang dari sini. Berarti suksesnya gitu ya, 114 per 200. Nah, di sini pakai 3 angka di belakang koma. Jadi pembagian 114 bagi 200 di sini saya bulatkan. Oh, angkanya bagus kok. Ya, jadi nggak pakai 3 angka di belakang koma, melainkan 0,57 ya. Nah, kemudian di sini katanya percaya berapa persen? 96%. So berarti errornya 4%. Nah, di sini kita pakai Z ya, karena untuk Z-nya sendiri, karena N-nya kan lebih besar daripada 30 ya di sini. Di sini N-nya lebih besar sama dengan 30, makanya kita pakai Z ya. Oke, berarti Z 0,02. Nah, berarti cari daerah arsirnya yang luasnya 0,02. Oke, di sini ya. Oke, untuk 0,02 arsirannya 0,02 itu jawabannya adalah ini. Nah, ini di video sebelumnya atau mungkin di video sebelumnya harusnya ada nih yang terkait dengan min 2, yang 0,02 tuh pakainya yang mana. Nah, 0,02 itu kan lebih condong atau lebih dekat ke yang ini atau yang ini. Nah, ternyata lebih dekat yang ini. Makanya kita bisa pakai pendekatan untuk nilai Z-nya kita bulatkan 2 angka di belakang koma, yaitu adalah min 2,05 atau 2,05 ya. Untuk si Z-nya ini sendiri 2,05 ya, 2,05. Ya sudah, berarti untuk perhitungannya adalah P topi itu adalah P plus minus gitu ya. P sama dengan P topi plus minus gitu ya, Z alfa per 2 kali dengan akar kuadrat dari P topi kali Q topi per N. Oh oke, iya. Untuk Q topinya berapa? Nah, Q topinya berarti 1 kurang P topi
Berarti Q topinya sama dengan 1 kurang 0,57. Berarti berapa tuh kalau 1 kurang 0,57? Jawabannya adalah 0,43 ya, 0,43. Ya sudah, berarti P di sini sama dengan P topinya itu berapa? Gitu ya. P topinya adalah 0,57 plus minus 2,05 kali dengan akar kuadrat daripada 0,57 kali 0,43 per N-nya berapa? 200. N-nya adalah 200 ya. So berarti P-nya sama dengan 0,57 plus minus berapa tuh? Ya kan? Tinggal kita hitung. 2,05 dikalikan dengan akar kuadrat daripada 0,57 kali 0,43 dibagi dengan 200. Jawabannya adalah segini. Ya. Jadinya di sini saya ambil 0,072 ya. 0,072. So berarti di sini batas bawahnya adalah 0,57 ya, dikurang dengan 0,072, sedangkan batas atasnya adalah 0,57 plus 0,072. Ya sudah, ini kalau dihitung berapa nih? 0,057 ditambah dengan 0,57 ditambah dengan 0,072. Jawabannya adalah 0,642. Nah, kalau dikurang itu jawabannya akan menjadi yang namanya 0,072 0,498 ya, 0,498 ya. So jawaban nomor 4 adalah Yapsiang C, seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 5 dan nomor 6 terlebih dahulu. Untuk nomor 5, oke, apa yang dapat dikatakan mengenai kemungkinan besar galat dengan kepercayaan bila taksiran proporsi pemilih yang mendukung calon A? Oke. Nah, ini cuma nanya galatnya aja ya. Galat itu plus minus berapa sih gitu ya. Oke, berarti di sini kita anggap seperti soal nomor 4 harusnya ya. Berarti ini sebenarnya harusnya nomor 4, berarti kita anggap dia pakai Z. Oke, jadi di sini kita punya P topi itu adalah 0,57. Berarti untuk Q topinya itu adalah 1 kurang 0,57 sama dengan 0,43. Nah, terus kemudian untuk percayanya tadi 96%. Berarti errornya adalah 4%. Tapi kayaknya sama persis ya. Tunggu dulu bentar. Wait, aduh. Oke, ya sudah nggak apa-apa lah. Mungkin kalau emang misalnya nilainya sama Z, berarti errornya itu sebenarnya bukan error yang di bagian ininya, tapi plus minusnya itu. Jadi ini yang dibahas, yang dicari itu adalah Z alfa per 2 dikalikan dengan akar kuadrat dari P topi kali Q topi per N. Ya. Nah, di sini karena berhubung errornya 4%, berarti Z alfa per 2 nya berarti Z 0,04 per 2 alias Z 0,02 tuh jawabannya adalah 2,05 kan gitu ya, 2,05. Nah, ini kalau kita hitung berarti 2,05 kalau dikalikan dengan yang namanya berarti 0,57 gitu ya, 0,57 kali 0,43 per N-nya itu berapa? Nah, di sini saya ambil N-nya 200 gitu ya. Oke, so saya hitung lagi. Untuk 2,05 dikalikan dengan akar kuadrat dari 0,57 dikali dengan 0,43 dibagi dengan 200, maka jawabannya adalah 0,072 ya, 0,072. Jadi jawabannya adalah galat atau errornya adalah sekitar 0,072. Dan ini menandakan ya ini bisa errornya tuh lebih kecil daripada ini ya, karena paling mentoknya tuh segini gitu loh ya. Makanya kenapa ketika ditulis mungkin kayak P topi gitu ya, P topi plus 0,072 gitu ya. Terus kemudian di sini lebih kecil daripada P, lebih kecil sama dengan P topi tambah 0,072. Yang dimana berarti ini bisa P topi tambah 0,01 boleh ya kan, masih ada kemungkinan gitu.
karena ini paling mentoknya itu adalah 0,072 dan paling kecilnya adalah min 0,072 ya, maka jawabannya adalah yang A. Oke, untuk soal nomor 6 coba saya cek ulang dulu to make sure bahwasanya ini soalnya ada yang sangkut pautnya gitu ya. Oke, ternyata ada ya untuk soal yang ini lanjutannya untuk soal nomor 6. Jadi biar nggak kayak nomor 5 sama nomor 4 gitu ya. Oke. So, untuk nomor 6 dan nomor 7 ya, ini sepaket. Oke, di sini n sampel acak n-nya 500 dan ternyata 86 daripadanya ternyata lebih menyukai. Oke, berarti P topi gitu ya. P topinya adalah 86 per 500 gitu ya. Oke, berarti 86 bagi 500 tuh jawabannya adalah 0,172. Oke, 0,172. Oke, berarti ini benar ya. Sudah pas ya, 0,0172. Nah, terus untuk Q-nya, berarti untuk Q topinya adalah 1 kurang 0,172. Nah, berapa tuh kalau di ini? 0,828. Oke. Nah, dari sini katanya percaya 90%. Oke, percaya 90%. Dan ini errornya adalah 10%. Oke. So, berarti dari sini kita pakai Z alfa per 2 gitu ya. Berarti Z 0,1 per 2, berarti Z-nya adalah 0,05 gitu ya. Berarti ini jawabannya berapa untuk yang 0,05? Nah, untuk 0,05 mungkin saya lupa, coba saya cek dulu tabelnya. Nah, 0,05 itu ini ya 1,645 ya. Persis banget di tengah-tengah. 1,645. Ya sudah, berarti langsung aja P sama dengan P topi plus minus Z alfa per 2 gitu ya, dikali dengan akar kuadrat dari P topi kali Q topi per N. Inilah yang dinamakan error. Nah, ini adalah namanya adalah error. Ya, seperti itu. Ya sudah, berarti P sama dengan 0,172 plus minus 1,645 dikalikan dengan akar kuadrat 0,172 kali 0,828 per akar 500. Berarti P sama dengan 0,172 plus minus. Nah, langsung aja nih dihitung nih. 1,645 dikalikan dengan akar kuadrat dari 0,172 dikali dengan 0,828 dibagi dengan 500. Jawabannya adalah 0,0278. Oke, ini pakai 4 angka di belakang koma ya. Oke, jadi 0,0278. So, berarti nomor 7 sudah terjawab, jawabannya B ya. Nah, kalau untuk batas bawah sama batas atasnya tinggal kita hitung. 0,172 min 0,0278 dan untuk batas atasnya adalah 0,172 tambah dengan 0,0278. Berarti ini 0,172 ditambah dengan 0,0278, jawabannya adalah 0,1998. Terus kalau dikurang, itu jawabannya adalah sebesar 0,1442. Oke, so dengan begitu ya jawaban untuk soal nomor 6 itu adalah yang A ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke 3 soal terakhir. Oke, untuk soal nomor 8 ya. Di sini ada informasi di soal dari suatu sampel acak 1000 rumah, berarti N-nya adalah 1000. Diambil dari suatu kota ternyata 228. Oke, berarti X-nya adalah 228. Dari sini bisa langsung kita dapat P topinya ya. 228 per 1000 berarti 0,228 ya. 0,228. Nah, untuk Q topinya adalah 1 kurang 0,228 berarti berapa tuh? 1 dikurang 0,228, jawabannya adalah 0,772.
ya, 0,772. Nah, dari P sama Q di sini, ya di sini dikasih tahu ternyata di soal ada percaya 99%. Wah, mantap ya, 99% percaya, 1%-nya error. Oke. Berarti di sini kita cari Z alfa per 2 ya, Z alfa per 2 di mana Z-nya adalah 0,1 gitu, 0,01 ya. Per 2 berarti Z daripada 0,005. Nah, berarti 0,005 itu berapa dah tuh? Ya, kita cek coba. 0,005. Waduh. Tadi bentar. 0,005. Ya, ini jawabannya ada di antara 2,57 sama 2,58. Tapi berhubung plus minus 1 gitu ya. Ada yang 0,051 sama 0,0049, maka kita bisa ambil tengahnya, yaitu adalah min 2,575 ya. Jadi ini 2,575, bisa 2,57, bisa 2,58, seperti itu ya. Oke, tapi coba saya cek dulu daripada takut saya salah kan. Dibagi 100, 0,01 bagi 2 adalah 0,005 ya, betul. Oke, so dengan begitu berarti P sama dengan P topi plus minus Z alfa per 2 dikali dengan akar kuadrat P topi kali Q topi per N. Oke, P topinya berapa tuh? 0,228 plus minus Z alfa per 2 nya adalah 2,575 dikali dengan akar kuadrat 0,228 kali 0,772 per 1000 ya. Oke. Ya sudah, ini berarti 0,228 plus minus. Oke, berarti pakai 3 angka di belakang koma ya. Oke, pakai 3 angka di belakang koma. 2,575 dikali dengan akar kuadrat dari 0,228 dikali dengan 0,772 dibagi dengan 1000, maka hasilnya adalah 0,034. 0,034. Ya sudah, berarti batas bawahnya ya, ini nomor 8 ya. Batas bawahnya adalah sebesar 0,228 kurang 0,034. Untuk batas atasnya adalah 0,28 tambah 0,034. Nah, tinggal dihitung dah tuh. 0,228 tambah 0,034 jawabannya adalah 0,262 ya, 0,262. Sedangkan kalau misalnya itu tadi dikurang, maka jawabannya adalah 0,194 ya, 0,194. Oke, so jawaban nomor 8 adalah yang B ya. Nah, oke, so kita lanjut ke soal nomor 9. Tingkat kepercayaan 98% untuk proporsi hasil yang cacat pada suatu proses bila ditemukan 8 yang cacat pada sampel ukuran 100. Oke, berarti ini soalnya beda ya. N-nya 100, X-nya adalah 8, berarti P topinya adalah 8 per 100 alias 0,08. Berarti Q topinya adalah 1 kurang 0,08 adalah 0,92. Nah, di sini ketika mengerjakan nomor 9, katanya di sini dikasih tahu percayanya adalah 98%. Berarti errornya adalah 2%. Berarti di sini kita langsung aja Z alfa per 2, Z 0,02 per 2 gitu ya. Berarti Z-nya adalah Z 0,01 gitu ya. Nah, berapa kalau 0,01? Coba kita lihat tabelnya. 0,01 persis ada nggak? 0,01 persis. Oh, ada di antara ini 2,32 atau 2,33. Nah, kalau dilihat 0,01, kalau kita bandingin lebih dekat mana? Ya, lebih dekat sama yang ini. Jadi kita bisa lakukan dua pembulatan, yaitu adalah 2,33 ya, jangan 2,32 karena agak terlalu jauh. Jadinya adalah 2,33. So berarti ya P sama dengan P topi plus minus Z alfa per 2 kali akar kuadrat P topi kali Q topi per N. Berarti P sama dengan 0,08 plus minus 2,33 kali akar kuadrat 0,08 kali 0,92 per 100 gitu ya.
Berarti P sama dengan 0,08 plus minus. Nah, ini di pilihan ganda 3 angka di belakang koma. Jadi kita nanti hitungnya adalah 2,33 kali dengan akar kuadrat dari 0,08 kali 0,92 per 100. Itu hasilnya adalah harus 3 angka di belakang koma, yaitu adalah 0,063. 0,063. So di sini untuk batas bawahnya adalah 0,08 kurang 0,063. Untuk batas atasnya adalah 0,08 tambah 0,063. Nah, berarti 0,08 ditambah dengan 0,063, jawabannya adalah 0,143. Kalau dikurangin alias batas bawahnya adalah 0,017. Ya, 0,017. Oke, berarti jawabannya ya yang D ya untuk soal nomor 9. Nah, lanjut ke soal nomor 10 ya. Soal nomor 10. Berapakah sampel yang diperlukan pada soal 1 wait, dulu. Ini maksudnya soal 1 tuh soal nomor 1 agar proporsi sampel berjarak paling jauh 0,02 dari proporsi sesungguhnya dengan pemilih dengan tingkat kepercayaan 96%. Oke, berarti di sini ini disuruh menentukan terkait dengan nilai sampelnya berapa banyak gitu ya. Oke, berarti di sini untuk wait dulu. Ini ada nih ya. Nah, oke. So di sini ada error ya. Di sini dikasih tahu errornya untuk tingkatannya itu sebesar 0,02 alias mungkin ini E atau sama dengan G sama dengan 0,02 gitu ya. Terus habis itu di sini kita punya percaya sebesar 96%, berarti untuk error daripada alfanya atau alfanya itu sebesar 4%. Nah, dari sini untuk dari sini ya. Nah, jujur ini kayaknya soalnya kopas dari soal di tes formatif gitu ya. Soal di tes formatif. Soal apa namanya? Bukan tes formatif. Tes formatif soal nomor 1 kan cuma nanya ya, pakai distribusi apa, nggak ada hitungan. Nah, saya menduga soal nomor 1-nya adalah dari soal nomor 1 yang ada di sini di latihan. Ya. Di latihan itu sendiri ada informasi seperti ini. Ya, ada soal informasi seperti ini untuk soal nomor 1. Nah, di sini ternyata N-nya itu pakainya adalah 500 ya. So di sini kita sepakati dulu atau kita kopas dulu informasinya. N-nya 500, terus X-nya adalah 340 gitu ya. Nah, barulah di sini kita nyari N-nya sebenarnya. Apakah N-nya itu sebenarnya adalah 500 gitu kan ya? Tuh, ya. Oke. Berarti di sini kita menganggap bahwasanya di sini N-nya tuh 500. Jadi itu ya sebenarnya kayak peluangnya sama, tapi kalau kita mau nentuin N-nya gitu ya. Kalau kita mau nentuin N-nya itu kira-kira kita butuh berapa sih gitu ya. Oke, jadi untuk soal nomor 10 N-nya segini, kita punya informasi untuk menentukan nilai P topinya. Ya, nilai P topinya adalah 340 per 500. Alias jawabannya adalah 0,68. Untuk Q topinya adalah 1 kurang P topi 1 kurang 0,68, maka jawabannya adalah 0,32 ya harusnya. Ya, 0,32. Nah, di sini untuk nilai Z alfa per 2-nya, nah di sini ada Z alfa per 2 di sini kan. Z 0,04 per 2 jadinya Z 0,02. Nah, kira-kira berapa tuh? Nah, ini kayak udah pernah, cuman karena saya lupa, saya coba cek lagi tabelnya. 0,02 ya. 0,02 itu berarti ada nggak persis banget? Oh, di sini. Tapi karena lebih dekat ke yang 0,202 karena bedanya 0,0002.
dibandingkan sama yang ini bedanya 0,0003, kita pakainya yang ini. Berarti min 2,05 atau 2,05 ya. 2,05. Nah, untuk menentukan N yang kita maksud ya, mungkin saya bedain ya, ini N kecil, ini N besar. Itu ada formulanya, yaitu adalah Z alfa per 2 gitu ya. Z alfa per 2 dipangkatkan 2 kali P topi kali Q topi per G kuadrat alias error kuadrat gitu ya. Nah, G kuadrat. Nah, di sini berarti gitu ya. Berarti langsunglah kita masukkan 2,05 kuadrat kali dengan 0,68 kali 0,32 per errornya adalah 0,02 dikuadratkan. Ya sudah, ini langsung aja kita hitung ya, pakai kalkulator aja. 2,05 kuadrat dikali dengan 0,68 kali 0,32 per 0,02 dikuadratkan, maka jawabannya adalah sebesar 2286,16. Ya, jawabannya tidak ada. Karena juga kita nggak tahu ini sebenarnya soal yang mana. Soal nomor 1 yang ada di latihan soal kah? Gitu kan. Ya benar, jawabannya segitu gitu loh. Ya. 2286,16. Kalau di BMP yang soalnya di ini di nomor 2-nya, ini tingkat kepercayaan 95%, ya kan? Itu jawabannya 2090. Harusnya tidak jauh berbeda gitu ya, kalau bedanya cuma 1%. Saya rasa gitu ya, saya rasa opsi yang ada di sini ini kayaknya mungkin soalnya yang termasuk gede, kayak mungkin bukan 96% harusnya, mungkin lebih daripada itu ya. Cuman ini kalau misal dijawab jangan 228,16, 2287. Kita lakukan markup atau pembularan ke atas ya. Oke, jadi untuk nomor 10 nih jawabannya nggak ada. Saya juga ragu kira-kira untuk mencari, karena kita butuh ini juga, dan apalagi kita juga butuh tingkat kepercayaan alias Z alfa per 2-nya. Nah, saya ragu ini ada salah gitu ya. Terus untuk soal yang ini juga salah gitu ya. Kalau G ya sudahlah, biarkan aja 0,02 karena emang begitu gitu ya kenyataannya gitu ya. Oke, maka di sini kita menduga bahwasanya gitu ya, kalau di soal yang pertama tadi ukurannya ke 500 gitu ya, maka mendapatkan nilai yang ini, maka dengan nilai yang 0,68, 0,32 dengan Z alfa seperti ini dan errornya seperti ini, tidak akan jauh berbeda kalau kita ambil 2287 ya. Jadi hasil dugaan proporsinya itu tidak akan jauh berbeda dengan yang sampelnya lebih kecil gitu ya. Oke. So, kita lanjut ya. Karena ini tes formatif ketiga ya, seharusnya ini tes formatif ketiga. Coba saya cek ulang lagi ya. Udah selesai untuk tes formatif ketiganya, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang keempat ya.